Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Habib Qasim bin Jabar Segaf. Hari ini kita vlog biasa, udah memasuki pagi ya. Cuman tadi subhanallah ada sedikit dibilang musibah bukan, dibilang ujian ya. Yang subhanallah tadi agak sedikit mobil nggak bisa jalan. Karena tujuan kita yaitu untuk ziarah ke magam siapa namanya? Yang Jaga Raksa. Yang Jaga Raksa. Nah, ini dengan Bapak siapa? Bapak Dedi. Bapak Didi, asli wilayah sini berarti ya? Kampung Warung Loa. Kampung namanya? Kampung Warung Loa. Lawang Loa. Ya, kalau Jakarta Loa itu udik. Penasaran di mana itu magam Jaga Raksa? Siapa beliau? Dari mana beliau? Asal usulnya, dan bisa sampai ke sini apa tujuannya beliau, untuk apa? Nah, mari kita saksikan. Dan menuju ke magam itu berapa lama? Kurang lebih setengah jam. Jalan kaki ya? Jalan kaki. Subhanallah, berarti kita olahraga. Memang udah lama nggak olahraga ini. Oke, pokoknya saksikan aja terus daripada petualangan ziarah wali-wali masyhur di Jawa Barat, khususnya di daerah Gunung Salak. Ya, saksikan terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di peler aman ya? Hah? Pertualangannya. Masya Allah ya. Kenapa? Jalan, apa namanya? Jarang ada yang ziarah apa memang tempatnya Kayaknya begini? Tempatnya begini. Tapi ada aja orang ziarah sini. Ada, Pak. Apa dulu? Dulu aman ya? Aman ya? Masih bisa kuat? Sekalian. Hah? Lu masih kuat ya? Siap, kuat Bib. Lanjut. Dalam mengenai gunung. Cuman gunungnya malam hari. Iya. Lu biasanya kan pagi. Lu jangan mundur-mundur, seredat aja. Karena men, ntar pas panjin iprit loh. Jadi teman-teman, ini luar biasa perjalanannya, naik juga setengah jam. Tapi jangan ditiru ya, kalau bukan orang yang biasa jalan malam ziarah, karena ini sejarah buat untuk memastikan para wali Allah itu kebanyakan mereka menyendiri di gunung-gunungnya untuk tagarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini karena hati, niat cinta kepada sholihin, insyaallah. Nah, perjuangan yang begitu luar biasa, sampai juga kita kemarin daripada Raden Jaga Raksa. Maaf ya, kas-kasan, karena emang nggak biasa. Udah lama juga nggak naik gunung lagi malam-malam, tapi udah pagi sih. Cuman luar biasa. Kita lihat daripada sejarah magam ini. Oke. Subhanallah, nggak sampai setengah jam ya perjalanannya. Kita masuk. Sudah bersih datang. Di karpetnya bersih. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sampai. Masuk.
di Magom Raden Jagaraksa. Nah tadi ada, jangan dibuang dulu tuh pokok. Oh, ini jangan. Nah itu tujuannya kita untuk menghilangkan yang magom-magom di sini, tidak ada yang semacam ini ya. Jadi ini bukan tuh rokok ada di sini ya. Nah, ini tujuan Habib Jarrah ke magom para ulama mastur. Kalau udah masyhur nggak mungkin mereka akan berani ngerokok sembarangan. Teman karena ini mastur, jarang orang ada yang tahu, maka nah ini untuk membersihkan orang Jarrah itu tujuannya seperti apa. Nah, ini Habib membasmi ya kuman-kuman yang jarahnya ibaratnya bukan kuman sih, ibaratnya apa ya, tidak ada adab, tidak ada akhlak ya, seperti itu. Ya, ini buang dulu. Nah, sebelum nanti kita berziarah ke magam beliau, di sini ada Mang namanya Dedi. Mang Dedi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mang Dedi. Ya. Alhamdulillah Habib dengan rombongan Ya. berziarah ke magam Raden Jagaraksa. Jagaraksa, ya. Baik, sebelum kita ziarah, nama asli beliau ini siapa sebetulnya? Kalau nama dibilang nama asli ya, soalnya satu nama, kalau zaman dulu tuh satu nama bisa berganti-ganti nama. Satu nama berganti-ganti nama, contoh yang Jagaraksa, di sana ganti lagi namanya. Berarti beliau ini tidak pasti ya, Tidak namanya pasti, itu nama asli. tidak ada yang tahu berarti tidak ya. ada yang tahu. Baik, asli beliau ini dari mana sebetulnya? Kalau silsilah dari sini, dari dulu, beliau sama sekali tidak diketahui identitas. Sama sekali. Apa mungkin ada hubungan dari Prabu Siliwangi, apa Kian Santang, apa keturunannya beliau? Nggak ada yang tahu itu. Nggak ada yang tahu. Nah, kepastian adanya beliau ini siapa yang mengetahui sebelumnya? Apa dari kakek atau yang Pak Dede sendiri apa gimana? Dari sesepuh kampung Warung Loa. Oh, yang tahu di sini. Ya, itu Itu mungkin ke abad berapa mungkin? itu sekitar, kalau dibilang abad berapa ya, kalau sekarang abad berapa? Kurang lebih abad berapa ini sekarang? Pokoknya sebelum masih jauh-jauh hari. Apa memang beliau di zaman Belanda, apa di zaman kerajaan, apa bagaimana? Di zaman Belanda. Di zaman Belanda. Zaman Belanda, ya. Dan itu emang sejarah dari warga ini yang Ya. Pak Edi tahu sendiri gitu Ya. ya. Baik, ini kan menarik ya magom ini. Apa emang sebelumnya sudah ada rumah begini? Apa sebelumnya udah melompong? Sebelumnya belum. Yang bangun ini siapa? Yang bangun ini warga sekitar. Oh, warga sekitar. Ada yang tadi rumahnya di bawah. Oh, kuncen Itu, bahasanya. ya, dari sini tuh kuncen. Kuncen. Iya. Baik. Dari pengalaman dari Adede sendiri, apakah emang yang pada penjara ini tujuannya baik apa bagaimana? Kalau dari segi tujuan kan susah ya, ditebaknya susah. Soalnya itu kan dari hati. Hati, Ya. Tapi Tergantung. apakah ada selain misalnya kayak sesajen, persembahan dan lain Ya. sebagainya, ada nggak semacam itu? Justru banyak. Oh. Justru banyak. Terus dari warga sini gimana? Apa ibaratnya kan itu tujuannya sudah tidak baik kan? Ya. Karena tujuan kita ziarah ke Magam Wali ini kita mendoakan beliau Ya. gitu agar kita punya niat, punya hajat, dengan kita doakan beliau orang soleh, insya Allah kita pun tergabung. Soalnya saya sendiri asli orang sini ya. Saya sendiri. Iya. Leluhur sini pada dasarnya masih Memakai. ngikuti, masih memakai adat Adat. istiadat. Ah. Saya sendiri pun pribadi jujur masih. Semacam apa itu adatnya? Apa pakai? Ritual seperti apa? Pakai bunga, Ya. pakai menyan. Apa yang maksud yang Habib katakan Ya. semacam adat ini kayak bawa pisang, mangga, Ya. masih ada semacam itu? Betul. Oh. Itu kalau di sini adat dibilangnya adat Sunda.
Komplit adat Sunda tuh ada buah, ada kopi. Nah, sekarang tujuan Pak Haji sendiri kalau semacam itu, apa emang tujuannya minta ke kuburan apa bagaimana? Kalau yang dari pahami ya, wakil dari perwakilan dari Kampung Orang Luas ini, tujuan dari ibaratnya ngasih buah, bukan kitanya yang makan. Sepengetahuan dari yang dari cerna itu kita sarinya yang dikasih. Oh, itu adat ya. Penjelasan dari adat dulu leluhur sini, tapi pisangnya ini kita yang makan. Oh gitu. Cuman ya sepengetahuan Habib biasanya itu orang yang semacam itu pisangnya ditinggal gitu. Ada yang macam itu. Tapi kalau di sini nggak kita makan. Kita bawa, kita makan. Di situ pun boleh, di sini boleh. Oh, jadi untuk penerangan daripada sesajen itu sebetulnya kita kasih makan, kasih buah dan sebagainya. Itu bukan dari kuburan ya Pak Haji. Bukan, ya, betul. Tapi kita duduk dengan berkahnya, auranya, kita membawa ibarat buah-buahan Ini itu yang dari sumber dari alam. dari alam, kita makan menjadi berkah dengan doa-doa kita membaca ya ritual masing-masing ya, semacam itu. Yang pasti tidak menyekutukan Allah ya. Sama sekali nggak ada ke situ. Itu penjelasan dari leluhur sini. Masya Allah. Tujuannya tetap satu. La ilaha illallah ya. Baik, ini memang adat tidak bisa kita tinggalin karena itu adalah satu leluhur yang memang tradisi orang-orang kampung atau wilayah yang biasa memang dia melakukan. Tapi tujuan mereka itu bukan karena itu, tapi karena itu ingin mengambil keberkahan dari Seibul Magom dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang soleh. Adapun cara dan bagaimanapun itu hanya sebagai cara ya, semua memang ada caranya masing-masing dari orang-orang terdahulu. Baik, selain dari sesajen itu yang memang nggak bisa kita rubah ya, memang sudah tradisi. Selain ini penjara itu dari mana aja biasanya yang dari sendiri? Kalau kebanyakan sih di luar Bogor ya Pak. Kira-kira itu dari mana tuh? Itu dari Lampung pun ada. Lampung. Apa ada dari negara lain? Negara Malaysia, Singapura dan lain sebagainya. Kalau negara lain baru satu. Dari mana itu? Itu dari Denmark. Oh, apa mereka itu rutin? Itu dia ngejar silsilah. Dia mencari sosok ayahnya. Katanya masih ada keturunan. Oh, Raja apa? Jagaraksa. Jagaraksa. Cuman betul enggaknya itu kan dibalikin lagi ke dianya. Soalnya kan harus ada bukti. Kalau nggak ada bukti kan. Berapa lama dia mengetap di sini? Di sini 1 hari. Oh, udah 1 hari ini dia turun, nggak sampai 2 hari, 1 hari. Masya Allah. Nah, Masya Allah. Dari Demak pun itu intinya dia berjarah ya, subhanallah, tarikan Seibul Magom. Nah, apakah masih ada keturunannya? Kalau dibilang keturunan, pasti siapapun ditanya susah ngejawab. Oh, gitu. Dan memang secara tidak sadar dan ini muncul sendiri ya. Ya. Baik. Kalau di sini kan kebanyakan leluhur dulu tuh moksa. Kepercayaannya ke situ. Karena memang nggak jauh dari Prabu Siliwangi. Ya, Prabu Siliwangi. Patilasannya itu kan nggak jauh, ibarat kita cermin aja, pantulan. Apakah beliau ini memang seorang Islam, pendakwah, apa bagaimana beliau ini? Kalau dibilang pendakwah, kalau dulu kan ada bagiannya. Semacam ada wali. Kalau ini kan leluhur. Ada beda tahapannya sih. Berarti masih jauh sekali keislamannya ya? Ya, justru lebih cenderung ke leluhur ibarat kepercayaan ya? Ya. Berarti mendekati dari pengikut Prabu Siliwangi ya? Ya, betul. Iya. Nah, selain berarti beliau ini adalah pastinya bukan seorang pendai, dan beliau ini lebih jelasnya itu adalah seorang yang dermawan Ya. seorang Cuman peranannya di
pusat ini Gunung Salak khususnya, peranan beliau itu sangat penting. Jadi beliau ini adalah sosok penjaga, artinya penjaga yang mana warga-warga di sini aman dari segala bencana dan musibah. Oh, baik. Apakah ada mungkin pasti kalau kita untuk menjelaskan bacaan ya mungkin beliau tidak ada bacaannya paling Tidak ya. ada. Apalagi apakah emang sekarang sepengetahuan dari Pak siapa namanya? Pak Dedi, Pak Dedi, apa pernah bermalam di sini 2 hari 3 hari? kalau saya bermalam tuh enggak. Kalau bermalam enggak, paling sore pulang. Gitu. Nah, sepengetahuan Pak Dedi sendiri apa yang apa dari sosok beliau ini seperti apa? Sosok beliau dalam arti Bentuknya wujud. atau wajahnya beliau tuh kayak seperti apa? Kalau dilihat dari bentuknya, kurus enggak, gemuk enggak, Apa dia putih tinggi? ya putih tinggi, cuman seukuran saya, gemuk Kalau enggak, pakai aja pakainya serba putih. semuanya putih ya. Soalnya ada kaitannya dengan yang di atas. Prabu Siliwangi. Ya. Baik. Justru kalau dilihat dari segi apa, ada di sini daerah terlarang. Apa itu yang daerah terlarang? Daerah terlarang tuh nggak boleh apa masuk sembarangan. Kenapa sebabnya itu? Itu sebabnya ada silokanya banyak, mitosnya. Oh, jadi takut Itu nggak jauh dari sini. apa di atas atau di mana? Udah kita lewati. Oh, kita lewati tadi ya. Baik. Baik, para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Habib karena tujuannya adalah mengetahui daripada sejarah daripada leluhur orang-orang Sunda, ya, agak sedikit berbeda dari video Habib bahwa beliau ini adalah sosok pengikut dari Prabu Siliwangi, ya, mungkin semacam itu ya. Ya, betul. Yang mana yang dipercayai oleh warga sini sehingga dijadikan tempat untuk minta permohonan wasilah dari beliau. Wasilah pastinya wasilah kepada Allah Subhanahu. Apa memang maaf ini sedikit dari video Habib ini sedikit agak luar tema ya. Sehingga yang di YouTube Habib ini Habib mencari seorang sosok para wali. Nah, ternyata di sini ditemukan beliau bukan seorang wali, tetapi beliau ini adalah seorang yang menjaga wilayah di zaman dulu sampai sekarang. Sehingga kepercayaan orang-orang sini, mereka berdatangan untuk apa? Untuk memberikan daripadanya itu hadiah. Nah, sehingga kita orang-orang warga sini aman dari ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada sedikit penjelasan lagi Pak Dedi dengan magam ini. Ya, mungkin penjelasan dari Dedi. Ibaratkan ini kan leluhur kita. Pesan dari beliau dari leluhur sini, tetap kita semua satu tujuan. Cuman cara jalannya yang beda. Jangan sampai menduakan. Karena tujuan kita sama. Ke yang satu paling kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Ini cuman pelantara. Caranya kita jangan sampai salah. Kebanyakan orang salah dari segi ngasih apa-apanya. Itu udah jelas. Belum semua mengerti. Tapi niat yang baik harus disertai dengan cara yang baik. Salah satu keluar dari kata-kata itu nggak bakal berjalan. Saya sampai mau menangis ini. Apa memang ada sesuatu yang dilihat apa bagaimana, Adik? Saya cuma bisa ngerasakan, Pak. Kalau ngelihat sampai ini saya nggak bisa. Berarti cocok beliau ada berarti ya? Kalau merasakan, saya merasakan. Hadir ya.
Yang apa memang beliaunya sendiri, apa khadamnya sendiri, bagaimana? Beliaunya langsung yang ada. Soalnya ini udah malam. Ya. Ibaratkan emang waktunya kita siang sampai pagi. Kalau malam itu ada aturannya. Emang itu nggak bisa dirubah. Udah dari sananya. Saya sampai nggak kuat ngomong. Baik, terima kasih jadi Ya. yang sudah memberikan satu informasi. Baik para penonton yang budiman dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita syukur dari penjelasan itu semua adalah kita menghormati daripada leluhur-leluhur kita, sehingga kita tahu bahwa beliaulah yang banyak memperjuangkan daripada bumi pertiwi ini, sehingga di khususnya Gunung Salak ini jauh daripada bencana dan musibah dengan adanya mereka-mereka yang menjaga nenek atau cucu keturunan mereka. Itu aja yang bisa Habib informasikan. Mungkin nanti apa mungkin boleh Pak Jadi untuk mediumisasi atau bagaimana? Boleh berarti ya. Agar pengen lebih dalam lagi mengetahui sejarahnya beliau. Kita akan memediumisasi. Mungkin nggak mungkin di sini ya. Kita pakai adat, mungkin kita di luar cari tempat yang lebih layak untuk bisa mediumisasikan daripada magam beliau. Saja saksikan. Assalamualaikum. Jadi untuk di sini ya, kalau untuk kita membuat mungkin beliau sosok orang baik ya, sosok orang baik, tetap kita bacakan Fatihah untuk arwah beliau. Semoga ya walaupun memang beliau bukan sosok seorang Islam, tapi beliau adalah seorang yang apa namanya keyakinan dalam budaya cukup Habib memberi hormat ya, itu ya ibaratnya khususan Raden Jaya apa Jaga Raksa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina Assalamualaikum. Nah, kita untuk praktek untuk mediumisasi. Mungkin tadi yang dirasa oleh Oji apa gimana? Ya sebelumnya dari di bawah juga waktu di pos tuh nunggu Habib lama ya. Emang ada sedikit kendala gitu ya. Emang ini juga tahu nanya masih di mana? Tadi nelpon kata dia masih di Ampera belum berangkat. Penasaran ya udah telepon. Bener di Ampera belum berangkat. Dikira semua udah berangkat padahal belum. Itu satu pertanda udah ketahuan. Yang kedua memang saya ini tujuan ke sini nggak tahu mau ke makam siapa. Tapi bukan ada bisikannya, tapi ada yang hadir. Katanya gini, saya diingat-ingat, itu makam Eyang Jaga Raksa. Ya. Kata saya, kok teringat ke situ? Padahal saya nggak tahu makam yang Jaga Raksa itu, nggak tahu tujuan dari sini mau ke Eyang Jaga Raksa itu nggak tahu. Pas tadi dengar, ini makam yang Jaga Raksa ya. Tapi memang udah ada panggilan dari bawah juga. Juga dari bawah pas mau turun juga memang yang dirasakan ataupun yang dirasa-rasa gitu ada penjaga juga dianterin yaitu oleh meong putih tapi pakai mahkota. Ya tadi dijelaskan juga emang benar ya sesosok itu dari kalau bahasa Sunda mbah ataupun sesepuh ya itu. Jadi yang Habib mau mediumisasikan ini karena jauh dari sejarah atau kalau bahasa Sunda potong sejarah. Jadi apakah sosok beliau ini seorang Islam apa bagaimana? Tadi penjelasannya mungkin karena orang sini beliau bukan, makanya Habib mau masukkan siapa sosok beliau ini. Jadi sehingga kita tahu bahwa beliau ini adalah penjuang Islam atau karena dulunya di sini adalah Buddha, ya kan? Maka banyaklah para ulama datang ini. Nah, makanya ditemulah magam ini siapa sosok beliau sebenarnya. Apa beliau ini adalah cucu keturunan Eyang Prabu Siliwangi, apa Eyang Santang.
gitu. Kalau yang Santang itu kan udah pasti dia adalah Islam. Kalau Prabu Siliwangi itu kan masih ada keraguan keislamannya. Ada yang mengatakan ini udah masuk atau belum, kita juga kurang paham. Nah, makanya di sini Habib mau mendimisasikan seperti itu. Di mundur lagi, lagi mencoba untuk mendimisasikan. Karena ini kita hanya untuk pengen tahu siapa sebetulnya beliau ini, gitu. Ya insya Allah mungkin penerangan dari medium Moses ini akan lebih jelas seperti itu. Sudah masuk apa? Udah. Salam. Belum begitu masuk belum. Udah. Macan belum bisa bahasa ya. Nggak bisa bicara. Yang lainnya. Jadi kalau macan kebanyakan nggak bisa kita ngomongin ya, karena bahasa binatang nggak bisa. Artinya kudu bener-bener lempeng patilasan daga raksa Eyang Prabu Siliwangi ngecik kau labah heula dirinya ka Eyang patilasan Prabu Siliwangi mana macan aya di dia oge ngajaga anana ya sa encan-encana oge memang di dia teh tapak oge patilasan tos katincak Eyang Prabu. Ini dengan siapa ini? Pandangannya Sana Mina. harimau putih. Bisa manggil istirahat tarik ke sekolah di silakan kertapak lah tarik kertapak kia dan waka bisa diganggu pas nak jam lagi tapak dulu nggak bisa diganggu. harus dipanggil Arek. manggana biar meme orang asup pan kudu heula ka pencakana bersihna keur sibuk bersihna keur ibadah ka Tuhan maranehna heeh mangkana tujuan arek naon ka dieu pokok jelas arek silaturahmi. Tujuan Habib kesini mau apa? Mau silaturahmi kata anak gitu. Terus? Ya intinya apa kita Senang pisan ditawasulan baris tengah arti tapi Islam pisan eta nu dipake nak
Apa katanya? Islam nanti dipakai nah. Tapi baris tengarti oke. Islam nanti dipakai. Seperti Prabu Siliwangi. Apa katanya? Jadi Islamnya dia ngerti. Alhamdulillah Habib pakai juga doa Islam. Oh. Jadi alhamdulillah dia bersyukur banget gitu. Berarti sosok beliau ini bukan seorang Islam. Islam, dia ngerti juga dia Islam gitu. Nggak, Jadi, apakah emang sudah Dan bisa orang ngajelaskan sebab eger heula anjeunna teu tiasa diganggu. Kayak hayang nyaho bener-bener mah kayak kau orang panggilnya. nyasok. kenapa? Panggil kau lah izin lah. Lamun teu mah menang. Sok mangga orang jelaskan. Tapi omat iya rahasia tersambang jelema anu nyaho riwayati bahkan jelema ge lieur ieu teh Islam apa lain ulah ditanyakan gitu kan ulah ditanya soal eta ulah yang penting urang ka anu kolot-kolot baheula istilah kata nah hormat memeh urang datang oge ka alam dunya enggeus manehna nu tihla memperjuangkeun ieu bangsa memperjuangkeun ieu gunung sehingga bisa aman sarehata anu pala luluhur anu ngaji anu takwa ka Tuhan-Tuhanan anu Islam takwa ka Allah Subhanahu wa taala bener gitu bunga memang datang teduh kali bari eta perjalanan pinuh ku rasa urang hayang dongkap kali tapi loba anu di dieu tak itu teh anu merek sagala rupa tak butuh nu kitu mah urang hayang merek menta oge hayang menta urang kemana menta doa seperti bieu walaupun sanes Islam temandang sanes sebangsa seagama tapi urang ngahormat sebagai keyakinan urang Islam. Nah gitu kedeung heula encan aya bisikan ka urang ieu nya lamun menang diizinan lamun henteu menang berarti wayahna kudu ka dieu teh bener-bener aya panggilan. Tapi enggeus nyaho pan makamna ieu khususkeun kayak dipanggil ngajaja bisa orang ka dieu secara panggilan sebab sibuk. Nah, ieu mah diwakilan we. Diwakilanku penjagana. Gitu. Nah. Ka dieu maneh. Adio. Apa katanya? Apa tadi bilangan? Jadi alhamdulillah dia pun istilahnya nggak paham doa-doa Islam, Habib menghargai sekali gitu. Habib menghargai sekali, mendoakan, menghormati lah dulur sini gitu. Alhamdulillah dia senang sekali gitu. Ya intinya silaturahmi dengan baik lah di sini. Nah doain lah intinya mah gitu kan. Yang namanya doa itu biarpun non Islam, tapi itu kan adab gitu kan. Alhamdulillah dia menyambut dengan baik gitu. Alhamdulillah. Nah, selain itu ada juga ya pengen istilahnya kalau emang pengen lebih jelas lagi kalau emang diperizinkan sama eyang mau dipanggil sama penjaganya mau izin lah gitu kan mau bro kalau bisa itu pun dipanggil dulu apa gimana? nah Izin kabehan niat bener nah izin kabehan hayang nyaho lain sosoknya lain rupanya tapi hayang wow tah hayang wow Punten ya assalamualaikum anaknya Rahmi apa katanya? mau apa kesini katanya Mau silaturahim. silaturahim
mau sedikit penjelasan daripada Jaga Raksa. Siapa beliau? Ini dengan siapa ini? Ini dengan siapa? Halo, ini dengan siapa? Saya penjaga. Siapa? Penjaga. Penjaga. Penjaga juga. Siapa namanya? Bisa disebutin nggak? Bisa dijelasin nggak siapa beliau? Rahasia. Oh, rahasia. Nggak boleh ada yang tahu. Habib pengen tahu. Masa nggak boleh? Belum dapat izin dari Tuhan. Ya udahlah. Kalau nggak bisa berarti. Hah? Sebutin lagi. Udah keluar apa Ji? Hah? Belum. Hah? Belum. Belum keluar ya? Belum. Yang mohon maaf ya. Berarti belum bisa diizinin apa bagaimana ya? Berarti emang agak sedikit sulit ya. Emang ini leluhur ya. Jadi emang nggak bisa begitu jelas. Mungkin karena masih harus ada puasa dulu apa bagaimana. Karena kita datang dengan secara tiba-tiba, itu mungkin ada cara adabnya. Mungkin man gitu seperti itu ya. Iya. Iya benar. Mungkin yang ada terakhir pesan kalau memang belum bisa dijelaskan untuk semuanya, di sini Habib atau teman-teman semua ucapkan juga terima kasih banyak sudah disambut dan alhamdulillah dengan selamat sampai di sini. Mungkin ada sedikit pesan dari Ayang sendiri untuk kita semuanya atau untuk para penjarah yang untuk jarah ke Jaga Raksa ini, tata cara dan adabnya seperti apa? Jangan. Amin. Oh, berarti mungkin tidak ada pesan-pesan, mungkin cukup itu aja. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Keluar ya. Oke, para penonton, tadi agak luar biasa ya. Memang kalau bukan ahlinya mungkin nggak bisa ya. Mungkin yang sudah paham, yang udah mengerti, ya semacam itulah. Jika mau diumisasi, yang memang sudah terbiasa. Jadi intinya untuk semua yang para penonton, para subscriber yang dirahmati oleh Allah, tadi sudah dijelaskan bahwa Jaga Raksa itu memang tetap sembunyi untuk meriwayatkan sejarahnya beliau, sehingga tidak ada yang mau, mungkin karena takut untuk menjelaskannya. Bahkan Khodam sendiri pun tidak berani untuk menjelaskan bagaimana cerita yang lebih dalam lagi. Yang pasti Habib Muhammad tidak bisa menjelaskan semuanya untuk daripada sejarah beliau. Tapi di sini ada hikmah yang luar biasa. Dari perjalanan pertama Habib mau kemari, mobil 1 jam mati, terus anak-anak yang menunggu yang tadi sudah dijelaskan oleh Oji bahwa ada bisikan-bisikan yang memang di sini kita akan ziarah. Tapi luar biasa perjalanan kita sini. Yang pasti biasanya orang-orang sini nggak malam seperti ini. Cuman memang Habib biasa kalau ziarah memang malam. Tapi alhamdulillah diselamatkan oleh Sihibul Magom sehingga kita sampai. Kalau tadi udah disebutkan ya Pak Adi ya, bahwa ada tempat terlarang kalau emang jam segini
Ya, wallahu alam ya, mungkin ada suatu hal. Tapi insya Allah kita sampai pulang selamat ya Pak Haji ya. Dengan niat kita baik, benar, tujuan kita baik. Mudah-mudahan ini semua menjadi hikmah kita semua, sehingga kita lebih paham bahwa kita harus bisa menjaga tata cara adab dan akhlak yang dibawa oleh leluhur kita. Seperti junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beliau membawakan daripada akhlak dan adab. Itu saja yang bisa Habib sampaikan kepada semua YouTube yang ada di Habib Qasim bin Djafar, sehingga antum semua bisa mempelajari bagaimana sejarah para pejuang yang ada orang yang sudah lama meninggal, sehingga orang-orang warga ini menjadi satu penghargaan buat mereka, sehingga aman dan bisa ibadah dengan secara masing-masing. Itu aja yang kami bisa sampaikan infonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.